Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu saya, Ibu SDS BNPB, dan juga pada teman-teman mahasiswa yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Nurmawati Yulma dari Fakultas Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas X 1B, NIM 2404010048. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi pembentukan paragraf. Pikiran utama atau gagasan utama yang dikembangkan dalam penulisan disusun melalui seperangkat kalimat yang saling menghubungkan dalam kesatuan yang lebih besar, yaitu paragraf atau linier. Paragraf merupakan wadah pengembangan pikiran dalam tulisan yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk merinci pikirannya secara logis dan sistematis dalam seperangkat kalimat yang saling berhubungan secara fungsional. Adapun pengertian paragraf, paragraf adalah kesatuan pikiran suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat. Ialah merupakan himpunan dari kalimat yang bertelitah dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Melalui paragraf itu gagasan menjadi jelas oleh uraian tambahan yang jelas. Setiap paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran utama atau gagasan utama secara jelas. Adapun struktur paragraf ada dua: kalimat topik atau kalimat pokok, kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Adapun tujuan pembentukan paragraf. Ada dua tujuan pembentukan paragraf. Pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman. Pembentukan paragraf bertujuan untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan pikiran utama yang satu dari pikiran utama yang lain. Apabila terdapat dua pikiran utama, paragraf tersebut harus dipecahkan menjadi dua atau lebih. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhatian. Pembentukan paragraf juga bertujuan untuk memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan normal. Hal ini memungkinkan pembaca untuk fokus pada satu pikiran utama dalam setiap paragraf, sehingga konsentrasi terhadap pikiran utama pada setiap paragraf lebih terarah. Adapun jenis-jenis paragraf. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengarahkan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Paragraf pengembangan. Paragraf ini bertujuan menghubungkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir dan mengakhiri sebuah tulisan. Adapun syarat-syarat paragraf. Kesatuan pikiran kalimat-kalimat dalam suatu paragraf harus saling berhubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama. Koherensi dan kepaduan. Kalimat-kalimat harus mengalir dengan lancar dan logis dengan koneksi di antara mereka. Penggunaan kata ganti. Kata ganti harus digunakan dengan benar untuk menjaga koherensi dan menghindari pergaulan. Adapun penggunaan kata transisi dan frasa
membantu menghubungkan kalimat dan menciptakan aliran yang lancar. Nah, adapun jenis-jenis paragraf menurut sifat isinya. Paragraf narasi menceritakan suatu peristiwa dan kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu dengan jelas dan terpencil. Paragraf persuasi paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai fakta atau benar-benar terjadi. Paragraf argumentasi untuk memperkuat ide atau pendapatnya penulis. Wacana argumentasi menyerahkan data-data pendukung. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan suatu topik secara detail dan sistematis, menggunakan fakta dan contoh untuk membantu pembaca memahami. Adapun kesimpulan, pembentukan paragraf adalah bahwa paragraf dibangun dari ide pokok yang digunakan oleh kalimat penjelas. Paragraf harus memiliki kesatuan, yaitu semua kalimatnya membahas satu gagasan utama serta koherensi, di mana kalimat-kalimat di dalam saling terkait dan mengalir dengan baik. Paragraf yang efektif dapat menarik perhatian, jelas dan logis dalam menyampaikan informasi atau argumentasi. Nah, selama presentasi tadi, saya telah menyampaikan beberapa poin-poin dari materi pembukaan paragraf. Dan mohon maaf jika ada kata-kata menyinggung. Sekali lagi, presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.